percaya bahwa ada sama dengan kita anggur yang baru, kekuatan yang baru. Hari ini mari kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Kita ekspresikan bahwa kuasa Tuhan, bahwa urapan Tuhan tercurah atas kita. Amin, saudara.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kita akan melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus bukanlah sekedar seremonial gereja, tetapi merupakan tindakan iman sesuai dengan 1 Korintus 10 ayat 16 bahwa roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus dan anggur dalam cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Artinya, kita menyatu dengan Kristus sehingga pribadi Tuhan Yesus harus semakin nyata dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, "Perbuatlah ini sebagai peringatan akan Aku." Tetapi sebelum melakukannya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, "Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini sehingga kami dapat melakukan perjamuan kudus ini. Tuhan, berkati roti dan anggur ini. Kuduskan ya Tuhan. Kami percaya ketika umat-Mu menerima roti dan anggur ini, urapan-Mu turun, kuasa-Mu memenuhi jemaat-Mu. Aku percaya mujizat-Mu ya Tuhan dinyatakan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni kami, sucikan kami, sehingga kami layak menerima perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, angkat roti yang ada di tangan kita masing-masing. Ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, Ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku." Apakah jemaat percaya dengan memakan roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah. Angkatlah cawan yang berisi anggur yang ada di tangan kita masing-masing. Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku." Apakah jemaat Tuhan percaya dengan meminum anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk persekutuan yang indah ini. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan saat ini. Mujizat-Mu terjadi. Yang sakit disembuhkan. Pemulihan terjadi saat ini. Yang lemah dikuatkan. Yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Terima kasih ya Tuhan. Jamah setiap kami. Urapi ya Tuhan, pulihkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada hari Minggu ini. Saya berharap Anda semua tetap ada di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu, kami kembali bisa mengikuti ibadah online di tempat kami masing-masing. Jamah hati pikiran kami Tuhan, sehingga kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu. Dan hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap untuk ditanami dengan firman Tuhan. Urapi hamba yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami semua diberkati, kami semua diperlengkapi, dan hidup kami diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita serukan. Amin. Baik,
Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada hari Minggu ini kita akan mendengarkan tema firman Tuhan, yaitu gaya hidup melayani. Saya ulangi, tema firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini adalah gaya hidup melayani. Gaya hidup itu berbicara tentang kebiasaan yang kita miliki. Gaya hidup berbicara tentang budaya yang kita miliki. Gaya hidup berbicara tentang sesuatu yang kita lakukan dengan otomatis, tanpa harus disuruh-suruh. Kita sudah melakukannya. Itu yang disebut dengan gaya hidup. Sementara melayani artinya cukup luas. Yang pertama, melayani adalah memenuhi kebutuhan orang lain. Yang kedua, melayani juga adalah memberi nilai lebih kepada orang lain. Yang ketiga, melayani adalah memberi kelegaan kepada orang lain. 4, melayani adalah memberi kepuasan kepada orang lain. Dan yang kelima, melayani adalah memberi kebahagiaan kepada orang lain. Jadi, kalau kita perhatikan dari tadi yang pertama sampai kelima, fokus daripada melayani adalah berbicara tentang orang lain. Bukan berbicara tentang diri kita sendiri. Jadi, orang yang mau melayani adalah orang yang mau peduli kepada orang lain. Orang yang mau melayani adalah orang yang mau memberikan bantuan, orang yang mau memberikan pertolongan kepada orang lain karena mereka ingin melihat orang lain itu berbahagia. Mereka ingin melihat orang lain itu happy. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sendiri memerintahkan kita untuk kita mau melayani. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 10, di sana dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ini bermakna sangat dalam. Layani seorang akan yang lain artinya apa? Saling melayanilah engkau. Melayani jangan hanya satu arah, tetapi harus dua arah. Saling melayani. Lalu di sana juga dikatakan, dalam bentuk apa kita harus saling melayani? Di situ dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Artinya apa? Setiap kita telah memperoleh karunia dari Tuhan. Dan setiap kita memperoleh karunia yang berbeda-beda. Kalau gitu, sangat cantik kalau kita mau saling melayani satu sama lain sesuai dengan karunia yang kita miliki, yang berbeda-beda itu. Jadi Bapak Ibu, selama ini sering kali kita mendengar begitu seseorang disuruh melayani, alasannya langsung, aduh jangan Pak, saya nggak punya apa-apa. Aduh, jangan Pak, saya nggak mampu. Halo, jangan pernah lagi kita katakan itu. Kenapa? Kalau kita katakan kita tidak memiliki apa-apa, kita sedang melecehkan Tuhan. Sementara Tuhan sendiri telah mengatakan bahwa kita telah diberi karunia. Jangan katakan kita tidak memiliki apa-apa. Jadi memang urusan melayani ini bukan urusan kita memiliki atau tidak sebetulnya, tetapi apakah kita mau atau tidak. Makanya ada satu quotes yang mengatakan, serving is not about your ability, but your availability. Dia katakan di sini, jadi melayani itu sebetulnya bukan bicara tentang kemampuan kita, bukan bicara tentang apa yang ada pada kita, tetapi melayani itu adalah tentang ketersediaan kita. Mau nggak kita? Karena kalau kita mau melayani, ada banyak cara. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Melayani bukan melulu bicara uang. Melayani bukan selalu berbicara tentang materi. Tetapi melayani sesuai dengan karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Mungkin kita yang diberi karunia berdoa, maka kita bisa melayani orang lain dengan berdoa. Mungkin Tuhan beri kita karunia berkata-kata, maka kita bisa melayani orang lain melalui perkataan kita. Keluarkan kata-kata yang membangun, berikan pujian, berikan nasihat, berikan dukungan, berikan ide untuk orang lain, itu juga sudah melayani. Mungkin kita diberi karunia bermain musik, kita bisa melayani orang lain, mengajari orang lain
bermain musik. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu, kalau kita mau melakukan perintah Tuhan ini. Dan memang sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib melakukan perintah Tuhan. Dan Tuhan juga mengajarkan kita, pada saat kita melayani, jangan sekedar melayani, tetapi mari kita selalu melayani dengan kasih. Mari kita selalu melayani dengan rela hati. Mari kita melayani dengan sukacita. Itu yang tertulis di Galatia 5 ayat 13b. Saya bacakan untuk kita. Galatia 5 ayat 13b. Di sana dikatakan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi pada saat kita melayani, harus atas dasar kasih. Bahkan di 2 Korintus 9 ayat 7, di sana dituliskan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi yang memberi dengan sukacita. Jadi pada saat kita mau memberi, berilah dengan rela hati, jangan dengan sedih hati. Kenapa? Allah mengasihi kita pada saat kita memberi dengan sukacita. Pada saat kita memberi dengan cinta. Bapak Ibu, ada seorang misionaris dari Roma Katolik yang bertugas di Calcutta di India. Dia membuat satu quotes yang sangat-sangat bagus. Namanya adalah Mother Teresa. Mother Teresa menyatakan, it is not how much we give, but how much love we put into giving. Saya ulangi, satu pernyataan yang luar biasa. Mother Teresa mengatakan, it is not how much we give, but how much love we put into giving. Artinya, ini bukan seberapa besar yang Anda beri, tetapi seberapa besar kasih yang Anda taruh di dalam pemberian saudara itu. Dengan kata lain, dia mau mengatakan, kalau kamu mau memberi, berikanlah dengan motivasi yang benar. Kalau kamu mau memberi, berikanlah dengan hati yang tulus. Jangan punya motivasi yang macam-macam. Kenapa? Karena faktanya di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, banyak orang memberi, tetapi punya motivasi yang berbeda-beda. Ada orang yang mau memberi biar namanya terkenal, biar dia populer, biar dia disanjung-sanjung orang. Apalagi kalau kemarin zaman pilkada, zaman pemilu. Wow, ini tidak asing bagi kita. Banyak orang yang mau memberi, ada yang memberi uang, memberi sembako, memberi macam-macam. Tetapi itu tidak tulus. Kenapa? Karena setelah dia memberi, ada buntutnya, ada udang di balik batu. Dia katakan, hey, nanti pada saat pemilu, coblos nama saya ya. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk memberi dengan cara seperti itu. Yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah, berilah dengan kasih. Berilah dengan hati yang tulus. Berilah dengan rela. Berilah dengan sukacita. Memang ini bukan sesuatu yang alamiah, Bapak Ibu. Memberi bukanlah sesuatu yang alamiah. Yang alamiah adalah menerima. Kenapa? Karena dari kecil kita dididik untuk menerima. Kita dididik untuk melayani. Itulah kebiasaan ya. Namanya anak kecil kan, diberi makan, diberi susu, diberi pakaian, diberi minuman. Tetapi mari kita perhatikan, khususnya kita orang tua. Setelah anak itu beranjak dewasa, maka kita harus ajar mereka untuk merubah cara yang hanya menerima, cara yang hanya dilayani. Kita ajarkan anak-anak kita di rumah. Untuk apa? Untuk mereka belajar memberi. Sesuai dengan perintah Tuhan, bahwa kita harus memberi, kita harus melayani. Kenapa kita harus melayani? Kenapa kita harus memberi? Tentu tidak sembarangan. Kalau ada perintah Tuhan menyuruh kita untuk melayani, memberi, ada sesuatu di balik itu. Dan jawabnya, Bapak Ibu Saudara, ada di 1 Timotius 3 ayat 13. 1 Timotius 3 ayat 13. Di sana dikatakan, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Ini luar biasa firman ini. Karena mereka yang melayani dengan baik, melayani tidak asal melayani, dengan baik, beroleh kedudukan yang baik. Untuk apa mereka beroleh kedudukan yang baik? Sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Bapak Ibu,
Menarik sekali firman ini. Jadi kalau tema kita hari ini adalah gaya hidup melayani, kenapa kita harus melayani? Kenapa kita harus melayani dengan baik? Firman Tuhan ini mengatakan agar kita beroleh kedudukan yang baik. Untuk apa? Agar kita bisa bersaksi dengan leluasa. Kalau gitu, kalau kita bersaksi, yang dimuliakan adalah nama Tuhan. Luar biasa. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik. Nah, saya pelajari di dalam Alkitab, apa saja yang kita peroleh kedudukan yang baik itu kalau kita mau melayani dengan baik. Yang pertama, kalau kita mau melayani, punya gaya hidup melayani, maka kita menjadi besar dan terkemuka. Hal ini tertulis di dalam Injil Matius 20 ayat 26 sampai dengan 27. Saya bacakan untuk kita. Ayat 26 di sana dituliskan, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan." Ayat 27. "Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba." Tuhan Yesus mengajarkan sebuah rahasia bagaimana orang bisa menjadi besar, bagaimana orang bisa menjadi terkemuka, yaitu dengan memiliki hati yang mau melayani, hati hamba, hati pelayan. Bapak Ibu, saya mau menjelaskan sedikit latar belakang ayat ini. Yang kita baca tadi adalah Matius 20 ayat 26-27. Ada latar belakangnya. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, di Matius 20 ayat 20 sampai 21, saya bacakan apa yang tertulis di sana ayat 20. "Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya." Jadi istri Zebedeus dan anak-anaknya ini adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Mereka bersaudara, anak dari Zebedeus. Tapi yang datang kepada Yesus adalah ibunya dan kedua anak ini. Kata Yesus, ayat 21, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, ibunya Yakobus dan Yohanes menjawab, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Wow, Bapak Ibu Saudara, ini ternyata di antara ke-12 murid Yesus ada 2 orang beserta ibunya datang kepada Yesus minta kedudukan istimewa. Ini istilahnya zaman sekarang adalah KKN. Tapi Yesus menjawab seperti yang kita sudah baca tadi. Kalau kamu mau jadi besar, jadilah pelayan. Kalau kau jadi mau terkemuka, jadilah hamba. Dan Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat 24, mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Wow, ternyata pada saat ada orang yang mau mementingkan diri sendiri, mulai terjadi konflik di sana. Tapi syukur, Tuhan Yesus memberikan jawaban yang sangat indah kepada mereka. Kalau mau jadi besar, mau jadi terkemuka, bukan dengan KKN, tetapi dengan hati yang melayani. Luar biasa Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat di Alkitab, banyak sekali contoh bahwa orang-orang yang mau melayani dengan kasih, mau melayani dengan rela, mereka mendapat kedudukan yang tinggi, mendapat tempat yang terhormat. Salah satu contoh kita bisa dibaca di dalam Alkitab adalah kisah tentang Ribka. Bapak Ibu, kita bisa baca di dalam Alkitab, suatu saat Abraham ingin mencari istri untuk anaknya Ishak. Lalu dia utus hambanya, pelayannya, untuk mencarikan istri untuk Ishak. Nah, singkat cerita, hambanya itu, pelayan Abraham itu pergi ke satu sumur. Lalu di sumur itu dia bertemu dengan seorang gadis yang cantik bernama Ribka. Lalu dia katakan ke Ribka, "Tolong berikan saya minum." Apa jawaban Ribka? Ingat, yang datang ini bukan pangeran Bapak Ibu Saudara. Ribka adalah seorang gadis yang cantik. Datang seorang pelayan kepadanya minta, "Tolong berikan saya minum."
Apa yang diberikan Ribka? Oke, saya akan berikan kamu minum. Bahkan bukan cuma kamu, onta-ontamu itu pun akan saya berikan minum. Bapak Ibu, masih ingat dalam Alkitab berapa jumlah onta yang dibawa oleh pelayannya Abraham? 10 ekor onta. Bapak Ibu bisa bayangkan, Ribka mau melayani orang yang tidak dia kenal ini, melayani seorang hamba ini, bahkan memberikan minum 10 ekor onta, bahkan dikatakan di dalam Alkitab sampai semua onta-onta itu puas. Inilah yang disebut dengan hati yang mau melayani. Dan apa yang terjadi? Sesuai dengan firman ini, pada saat Ribka memiliki hati yang melayani, dia naik level, dia menjadi terkemuka. Dia menjadi orang besar. Kenapa? Karena akhirnya dia menjadi menantu dari Abraham, orang paling kaya saat itu, orang yang paling terkenal pada saat itu. Dan akhirnya dia menjadi nenek moyang bangsa Israel, bangsa yang terpilih. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan urusan gaya hidup melayani, mendapatkan tempat tersendiri, mendapatkan kedudukan yang baik, itu berlaku umum. Termasuk di dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk di organisasi di mana kita berada, termasuk di perusahaan di mana kita berada, termasuk di bisnis yang kita jalankan. Kalau kita punya toko, kalau kita punya restoran, mau terkemuka, mau menjadi besar, kata kuncinya, berikanlah pelayanan yang terbaik. Bapak Ibu, perusahaan-perusahaan besar saat ini berlomba-lomba memuaskan konsumennya. Karena mereka tahu, kalau konsumennya puas, maka konsumennya ini akan datang lagi. Itu yang disebut di istilah marketing loyal. Bahkan kalau mereka makin puas lagi, mereka akan menjadi corong. Promosi keluar, itu yang di marketing disebut WOM, word of mouth. Promosi dari mulut ke mulut. Orang ini akan berbagi pengalaman. Wah, makan di restoran anu, enak banget, pelayanannya bagus, semua ramah di sana. Nah, kalau itu yang terjadi, maka perusahaan kita, restoran kita ini akan makin besar, akan makin terkemuka kalau ada gaya hidup yang melayani di sana. Bapak Ibu, perusahaan-perusahaan besar sekarang, membayar, mengeluarkan biaya tinggi untuk customer service. Tujuannya apa? Biar semua konsumennya puas dan perusahaan itu makin besar, dan makin besar. Itu yang pertama, manfaat dari gaya hidup melayani. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pada saat kita memiliki gaya hidup melayani, maka hidup kita akan berkelimpahan. Ini tertulis di Amsal 11 ayat 25. Saya bacakan untuk kita. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ini menarik Bapak Ibu. Saya ulangi, di sini tertulis siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Ini berbeda dengan pendapat yang ada di dunia saat ini. Banyak orang dunia berkata, oh, saya akan memberi setelah hidup saya berkelimpahan. Ini keliru. Firman Tuhan mengatakan bukan seperti itu. Kalau engkau mau hidupmu berkelimpahan, banyaklah memberi berkat. Kenapa? Karena saat saudara banyak memberi berkat kepada orang lain, maka Tuhan akan semakin memberi kelimpahan kepada saudara. Kenapa? Agar saudara bisa makin banyak lagi memberkati orang-orang lain. Itu indahnya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di dalam Tuhan. Jadi yang kedua tadi adalah kita akan hidup berkelimpahan. Nah, sekarang yang ketiga, apa manfaat dari gaya hidup yang melayani ini? Yang ketiga adalah kita akan mempunyai banyak relasi. Di Amsal 19 ayat 6 tertulis, banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Luar biasa ayat ini. Di sini dikatakan setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Artinya apa? Pada saat Anda banyak melayani orang lain, pada saat saudara banyak memberi kepada orang-orang lain, maka saudara akan mempunyai banyak sahabat. Dan saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, relasi sahabat itu nilainya tidak terhingga. Ya,
Kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Kita butuh orang. Karena kita tidak bisa melakukan segala sesuatu sendirian. Kita butuh bantuan orang-orang di sekitar kita. Dan pada saat kita mau memberi, kita akan diberi. Bahkan, untuk poin nomor 3 ini mempunyai banyak relasi. Saya akan coba bacakan ke kita Amsal 11 ayat 24, tetapi dalam versi bahasa Inggris, The Message. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Amsal 11 ayat 24, The Message, Proverb 11 ayat 24. Di sana dituliskan, the word of the generous gets larger and larger. The word of the steady gets smaller and smaller. Terjemahan bebasnya, dunia dari orang yang murah hati itu akan semakin besar dan semakin besar. Tetapi dunianya orang yang pelit itu akan semakin kecil dan semakin kecil. Luar biasa Bapak Ibu. Pada saat kita murah hati, banyak melayani, banyak memberi, dunia kita akan makin besar, makin besar, makin besar. Artinya apa? Makin banyak kenalan kita, makin banyak sahabat kita, makin banyak relationship kita. Tetapi kalau kita pelit, maka dunia kita makin kecil, makin kecil. Karena apa? Karena kita hanya mementingkan diri sendiri. Akhirnya yang adalah aku, diriku, dan saya. Itu kalau kita pelit. Dan Bapak Ibu, pada saat kita punya relasi yang luas, banyak hal akhirnya bisa kita dapatkan. Pada saat kita juga butuh sesuatu, maka orang berlomba-lomba menolong kita pada saat dunia kita makin besar. Luar biasa. Nah Bapak Ibu, sekarang yang keempat, apa manfaat dari melayani? Yang keempat adalah mencegah konflik. Di Yakobus 3 ayat 16, di sana dituliskan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saya ulangi, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu, dari tadi ini poin yang kita bahas. Orang yang melayani adalah orang yang peduli kepada orang lain. Orang yang melayani adalah orang yang mau menolong orang lain, membantu orang lain, membahagiakan orang lain, tidak hanya mementingkan diri sendiri. Sementara di ayat ini dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bapak Ibu, kita lihat pengalaman hidup kita. Kalau kita egois, kalau kita mementingkan diri sendiri, disitulah akan terjadi konflik, disitulah akan terjadi perpecahan, disitulah akan terjadi kekacauan. Bapak Ibu, kalau saya kaitkan dengan kondisi yang ada saat ini, kondisi di mana ada pandemi COVID ini, di mana orang-orang disuruh stay at home. Dan saya pernah membaca sebuah berita di salah satu negara di Eropa, selama stay at home ini banyak keluarga yang berantem, terjadi KDRT, terjadi peningkatan KDRT. Udah bisa diduga kenapa itu terjadi? Karena masing-masing mementingkan diri sendiri. Kalau suami hanya mementingkan diri sendiri, maka dia akan berantem dengan istrinya. Kalau istri hanya mementingkan diri sendiri, dia akan berantem dengan suami. Kalau orang tua hanya mementingkan diri sendiri, dia akan berantem dengan anak-anaknya. Di perusahaan sama, di gereja sama, di mana-mana sama. Firman ini mengatakan pada saat kita mementingkan diri sendiri, tidak mau peduli kepada orang lain, tidak mau melayani orang lain, terjadi konflik. Tetapi kalau kita punya gaya hidup melayani, Bapak Ibu Saudara, maka pasti ada damai sejahtera, ada keamanan yang terjadi di sana. Amin Bapak Ibu Saudara. Baik, saya lanjut dengan poin yang terakhir, yang kelima. Apa manfaat dari gaya hidup melayani? Yang kelima, pada saat kita punya gaya hidup melayani, maka kita akan hidup lebih bahagia. Saya bacakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Di sana tertulis, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu,
Di ayat ini tidak dikatakan bahwa menerima itu tidak bahagia. Menerima juga bahagia. Contoh, kalau kita diberi kado, masa kita nggak bahagia? Tetapi ayat ini mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda mau lebih bahagia lagi, mari punya kebiasaan memberi. Tadi kita udah banyak bicara, memberi tidak hanya uang, tidak hanya materi. Ada banyak hal karunia yang kita miliki yang kita bisa beri kepada orang lain. Bapak Ibu, kalau saya kasih satu kesaksian, di akhir-akhir ini, di masa COVID ini, saya amat sangat sering merasakan yang poin kelima ini. Saya merasa lebih bahagia pada saat saya memberi. Kami kebetulan setiap minggu 2-3 kali keluar rumah bersama istri dan anak-anak. Kami membuat sendiri sembako dan macam-macam bahan pokok di sana. Kami bagi-bagi kepada orang-orang yang kami temukan di jalan. Dan pada saat kami lihat wajahnya begitu berterima kasih, dikatakan terima kasih Pak, terima kasih Bu. Hati kita amat sangat bahagia. Kita amat sangat bahagia. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pemberian kita itu benar-benar memberikan kelegaan, damai sejahtera kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan Bapak Ibu, saya kasih satu kesaksian saya yang terakhir. Di awal April yang lalu, saya mengenal seorang gadis. Dia positif COVID. Dan dia informasikan ke saya. Setelah saya tahu dia positif COVID, saya sering mendoakan dia. Renungan-renungan pagi yang biasanya saya kirimkan di grup gereja kita, saya kirimkan juga kepada dia. Dan ada satu hal yang menarik. Suatu hari dia diperiksa, lalu dikatakan dia sudah negatif COVID-nya. Sudah negatif, tapi kita tahu kalau baru sekali negatif itu belum boleh pulang. Nah, pada saat dia dinyatakan negatif COVID itu, lalu dia dengar kabar dari perawat yang tadinya dia sendiri satu kamar, dia mau diberikan teman satu kamar. Waduh, begitu mendengarkan berita itu dia stres. Dia bilang, waduh saya udah negatif, kalau saya diberikan orang yang baru yang positif, gimana dong saya? Dia gelisah. Dan benar, hari yang ditunggu-tunggu datang. Dimasukkanlah ke kamar dia seorang ibu-ibu yang lagi parah-parahnya. Hari pertama ibu itu datang di ruangan di mana dia dirawat, batuk-batuk terus, sehingga membuat gadis ini stres, membuat dia tidak bisa tidur. Kenapa? Dia stres karena dia berpikir, saya udah negatif swab kemarin, jangan-jangan nanti saya ketularan ini, gimana ini? Dia berdoa pun tidak konsentrasi lagi karena yang dia doakan adalah hanya dirinya sendiri. Tetapi saya mengingat, pada tanggal 18 April, saya bagikan renungan harian yang judulnya adalah pencemas atau pejuang doa. Intinya di dalam renungan harian itu ada sebuah kesaksian. Ada seseorang yang mengatakan bahwa saya punya seorang tetangga yang suka membuli saya, ngomong jelek kepada saya. Dan orang-orang ngomong itu kepada saya. Nah, karena saya tahu dia suka ngomong jelek terhadap saya selalu berdoa, saya katakan, Tuhan, kenapa dia ngomong seperti itu kepada saya? Tuhan, kenapa orang ini selalu membuli saya? Tapi suatu saat, seorang hamba Tuhan datang kepada dia dan meluruskan, dia katakan, hey, jangan berdoa seperti itu. Berdoalah yang positif, itulah pejuang doa. Harus bagaimana Pak? Berdoa biar Tuhan memberkati dia, biar Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada dia, sehingga dia tidak membuli kamu lagi. Itu yang saya kirimkan waktu itu pada tanggal 18 April. Nah, gadis ini benar-benar mendapat pencerahan. Yang tadinya dia stres berdoa, Tuhan bagaimana kalau saya kena? Dia ganti doa dia. Selanjutnya dia katakan besoknya, Tuhan berkati dia, Tuhan sembuhkan dia, Tuhan biar dia tidak batuk-batuk lagi. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia katakan, Pak, besoknya luar biasa, ibu itu tidak lagi batuk separah yang sebelumnya. Bahkan kami jadi bisa berhubungan dengan baik. Saya rutin mendoakan dia. Begitu saya dengar itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya amat sangat bahagia, lebih bahagia dari dia yang menerima firman itu dari yang saya kirim. Bapak Ibu, mari kita merasakan hal yang sama. Dengan kita banyak memberi, maka kita akan lebih banyak lagi merasakan kebahagiaan itu. Bukankah banyak orang di dunia ini mencari kebahagiaan? Mari kita cari itu dengan gaya hidup melayani.
Baik Bapak Ibu, sebagai kesimpulan dari apa yang kita sudah pelajari sepanjang hari ini, tadi saya katakan ada 5 manfaat dari gaya hidup melayani. Yang pertama adalah menjadi besar atau terkemuka. Yang kedua, hidup berkelimpahan. Yang ketiga, mempunyai banyak relasi. Yang keempat, mencegah perpecahan atau konflik. Yang kelima, hidup lebih bahagia. Mari kita bangun kebiasaan untuk melayani ini agar kita mendapatkan manfaat-manfaat itu. Dan sebagai ayat penutup terakhir dari saya akan bacakan 2 Korintus 9 ayat 12. Di sana dituliskan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, ternyata pada saat kita melayani orang-orang lain, pada saat kita memberikan kebutuhan-kebutuhan orang lain, selain itu mencukupkan keperluan mereka, ternyata itu mendatangkan ucapan syukur kepada Tuhan. Bukankah dengan demikian hidup kita memuliakan Tuhan? Karena itu Bapak Ibu, mari kita bangun gaya hidup melayani. Sehingga apa? Kita mendapatkan manfaat yang 5 tadi. Dan kita pun memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan ini agar hidup kita semakin diubahkan. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas. Baiklah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan pada saat ini, kalau kami boleh bersekutu bersama-sama, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yang mengajarkan kami pada hari ini Tuhan, agar kami mempunyai gaya hidup yang melayani Tuhan, sehingga kami bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami Tuhan, mereka mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami juga bersyukur Tuhan, melalui firman-Mu pada hari ini, Engkau mengajarkan kami, pada saat kami melayani sesama kami dengan baik, maka kami pun akan beroleh kedudukan yang baik Tuhan, sehingga kami bisa bersaksi dengan leluasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami juga tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau tetap berkati negara kami ini Tuhan, sehingga negara kami ini Tuhan bisa segera bebas dari COVID-19 ini ya Bapa. Berkati Tuhan para pemimpin-pemimpin di negara ini. Berkati presiden kami, wakil presiden kami, para menteri, kepala daerah, tim medis Tuhan. Mereka bahu-membahu Tuhan, melakukan tugas mereka demi kebaikan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi Tuhan, sehingga segala sesuatu kembali dapat berjalan dengan normal kembali ya Bapa. Tuhan, pada saat ini secara khusus kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat New Life Tuhan, dimanapun saat ini mereka berada ya Bapa. Engkau yang menjamah mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Yang berbeban berat ya Bapa, Engkau berikan kelegaan kepada mereka. Engkau berikan penghiburan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka mengalami damai sejahtera yang daripada Engkau saja ya Bapa.
Tuhan, kami kembali bersyukur atas segala anugerah-Mu, kebaikan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat menjalankan ibadah online kami pada hari ini ya Bapa. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan Tuhan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Baik, jemaat-jemaat Tuhan, kita akan menerima berkat-berkat istimewa dari Allah Bapa Tuhan kita. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat istimewa dari Allah Bapa Tuhan kita. Allah memberkati keluargamu. Allah memberkati kesehatanmu. Allah memberkati pekerjaanmu. Apapun yang kau lakukan berhasil dengan baik. Biarlah kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita serukan. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas kembali.